pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi, Bu. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami lanjut usia dan meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Kira-kira apa ibu-ibu terganggu dengan suara yang agak bising? Tidak. Ya, Papa ya, kita lanjutkan aja ya pertemuan kita ya. Nah, sebelum kita memulaikan pertemuan kita bersatu di dalam doa. Amin. Ya, ibu-ibu, sebelum kita melakukan diskusi, ada baiknya kita latih konsentrasi kita dulu ya. Nah, saya ingin mengundang ibu-ibu untuk berdiri dulu. Kita mau ice breaking. Ada yang masih ingat lagunya Maria menari di atas menara? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat ya. Oke ya, nanti pendamping ngasih Yang salah. instruksi atau gerakan yang salah, nanti tetap pada gerakan yang benar ya. Oke. Maria menari di atas menara. Maria menari di atas menara. Maria menari di atas menara. Di atas menara. Menara. Maria menari. 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 Maria menari. Oke, kita tepuk tangan. Ibu-ibu yang lain, ada nenek nggak di rumah atau kakek? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau Ibu Tina? Ya, saya sendiri lansia udah 65 tahun. Oh, udah 65 Ada tahun ya. menantu, Iya. ada cucu, Iya, ya, tapi masih ada yang masih sekolah ya, Ibu. masih ya? ada. Masih ada ya. Berarti anaknya berapa, Ibu? Anak saya 4. Iya ya, yang masih sekolah ada satu orang ya. Satu orang lagi. Masih SMA ya. Oke, nah saya ingin bertanya, kalau yang disebut dengan lanjut usia itu apa sih sebenarnya? Lanjut usia. Yang umur lebih dari 60 tahun, Bu. Oke, lanjut usia 60 tahun ya, 60 tahun ke atas. Apalagi lansia itu apa? Yang keterbatasan bergerak, usia tua, keterbatasan bergerak. Ya, lanjut usia adalah usia tua, memiliki keterbatasan fisik ya. Iya. Oke, ada yang lain ibu-ibu? Kebanyakan ya, Bu, ya pengalaman pada diri saya. Mulai ya di bawah 60 itu sudah mulai sakit-sakit, ya, gerakan kurang, ya. Sering sakit. Sering sakit, Rentan sering kena sakit. sakit. Sering sakit. Oke. Apalagi ibu-ibu? Pensiunan. Pensiunan kan bagi PNS. Oh iya. Kan kita peserta PKH, salah satu persyaratannya tidak boleh berasal Lagi ada, Bu, keluarga. suka lupa, sering lupa, Iya, lupa. lansia, lupa ya. Oke ibu. Atau pikul, Bu. Oh ya bisa. Pikun. Nah, jadi kayak usia tua kan memiliki keterbatasan fisik, sering sakit, pelupa, itu kan hal-hal yang masalah-masalah yang dihadapi oleh lanjut usia ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang perlindungan terhadap lanjut usia yang dimaksud adalah mereka-mereka yang berada memiliki usia di atas 60 tahun. Nah, cuman kita kalau di PKH ini kan minimal usia lanjut usia itu adalah 70 tahun. Kalau di PKH.
Jadi walaupun misalnya kan Ibu Tina kan usianya udah 65 tahun, jadi masih belum bisa masuk dalam komponen, ya masih belum bisa. Nah, kecuali kalau Ibu Tina udah 70 tahun baru dikategorikan lansia. ya, untuk PKH ya, khusus PKH. Jadi bagaimana juga saya ini kurang dari 60 tahun, Bu? Mana termasuk itu? Berarti Ibu udah masuk di dewasa tua ya, berarti ya. Satu bukan lansia itu. Ya, Masih jadi belum menurut definisinya persiapan mana? persiapan menuju ke lanjut usia, menuju ke usia tua. Ya Ibu. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus memperhatikan lanjut usia itu? Kalau pengalaman Ibu Tina bagaimana? Menurut saya, kalau lansia itu tidak diperhatikan, dia itu merasa kesendirian, cepat minder. Ya, minder ya. Minder ya, kalau Sering mengeluh. karena minder, sering itu kalau nggak ada ya diperhatikan sering minder. Contohnya saja anak-anak itu kurang memperhatikan ya, Untuk kasih sayang. ya, orang. Jadi lansia itu butuh kasih sayang lah, kembali seperti anak-anak. Oke, ada tanggapan lain Ibu-ibu? Sama ya. Jadi benar Ibu-ibu, kalau kenapa kita harus memperhatikan lansia itu, karena sebenarnya lansia itu adalah mereka-mereka yang membutuhkan perhatian kita. Nah, sebenarnya lansia itu adalah potret kita di masa depan, ya, yang sudah pasti Pasti kita jalani. kita lewati, kita jalani. Nah, kemudian juga lanjut usia itu kan mereka-mereka yang sangat rentan mengalami penelantaran atau mengalami kekerasan. Nah, misalnya penelantaran itu bagaimana Ibu-ibu? Nah, misalnya kalau penelantaran itu di dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, tetapi ternyata anak-anaknya malah mengirimkan ibunya Panti jompo. Nah, padahal masih sanggup untuk Dirawat atau Di- dibiayai. ya dirawat karena merasa bahwa lanjut usia itu merupakan beban bagi mereka, padahal tidak seperti itu. Nah, kemudian penelantaran yang lain misalnya apa? Tidak memenuhi kebutuhan lanjut usia. Nah, misalnya ketika kan kebanyakan nih seperti Bu Tina tadi menyampaikan kan bahwa ketika lanjut usia itu udah mulai kembali lagi seperti masa kanak-kanak. Jadi dia butuh perhatian. Kadang dia suka ngambek sendiri kan. Kadang suka menyendiri. Nah, ketika dia melihat anaknya tidak memperhatikan dia, maka perasaan itu muncul. Jadi masalah-masalah lanjut usia itu terdiri dari ada masalah psikososialnya, ada masalah fisiknya, ada masalah religi atau spiritualnya. Nah, yang dimaksud dengan masalah fisik kan misalnya sudah mulai keriput, mulai rabun, mulai pikun, mulai sakit-sakit tulang, ya kan? Nah, kalau psikososial itu berhubungan dengan fisik dan sosial. Jadi hubungan interaksinya dengan orang lain juga mulai berkurang. Kadang suka tersinggung sendiri padahal orang lain tidak ada niat untuk menyinggung tapi malah tersinggung sendiri. Nah, itu gangguan psikis. Ya, sudah merasa tidak percaya diri lagi untuk berhadapan dengan orang-orang. Nah, seperti masalah satu lagi tadi masalah spiritual. Nah, jadi biasanya kalau lansia-lansia ini semakin tekun berdoa. Ya ibu-ibu ya? Ya betul. Karena kenapa? Mereka sudah merasa di penghujung usia ya. Jadi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Meningkatkan ketaatannya, ya,
biasanya seperti itu kalau lanjut usia ya. Ibu Tina, yang Ibu rasakan setelah memasuki lanjut usia bagaimana Ibu? Ya gitu, saya kadang-kadang kalau anak-anak sibuk kerja akan tidak diperhatikan, tapi bukan begitu sebenarnya, anak-anak karena sibuk kerja. Jadi kadang-kadang mengeluh sendiri, ya, mengeluh sendiri, dan kadang-kadang juga masalah lupa ini lupa, ya. Kadang-kadang tadi sudah dikasih contohnya makanan, dibilangnya belum saya makan tadi, ya. Jadi aneh-aneh, memang aneh-aneh, tapi itu semuanya bukan karena disengaja, ya. Mungkin karena gangguan fisik dan psikis tadi, ya. Jadi itu semuanya. Tapi dalam hal itu setelah saya begini umur saya perbanyak, ya, waktu saya untuk berdoa, mendoakan anak-anak, cucu-cucu, di mana saja mereka berada. Jadi kira-kira begitulah setelah saya mencapai umur 65 tahun ini. Oke, penjelasannya sangat luar biasa ya Ibu Tina ya. Kalau ibu-ibu yang lain ada tanggapan yang lain bagaimana? Sepertinya Ibu siapa namanya Ibu Jun. Oh iya, Ibu Jun sepertinya agak lemas-lemas, agak kurang sehat ya Ibu ya? Iya, kurang sehat ini Bu. Oh, sakit apa Ibu? Banyak Bu. Iya. Ada asam uratnya, Kolesterol. ada kolesterolnya, Iya. ada juga darah tingginya Bu. Ya, biasanya juga itu karena faktor-faktor sudah memasuki usia yang mulai lanjut biasanya ya. Kalau misalnya mulai agak-agak sakit-sakit, makanya nanti kalau misalnya ada muda-mudi ya yang baru juga usia belasan sakit-sakitan, udah seperti lansia gitu kan, pada kena apa namanya Ibu, kena penyakit rematik gitu kan. Nah, jadi ibu-ibu benar bahwa lanjut usia itu adalah mereka-mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dan perlu kita ingat ya ibu-ibu, kembali saya tekankan bahwa di PKH ini untuk lanjut usia yang masuk komponen adalah mereka yang 70 tahun ke atas. Kemudian mereka akan mengalami masalah-masalah fisik, psikososial, dan juga masalah spiritual. Jadi barangkali ibu-ibu itu yang bisa kita diskusikan bersama pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, sehingga juga kita tahu apa masalah-masalah yang dialami oleh lanjut usia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ini.